Aldi tersenyum miris melihat tingkah pasang suami istri itu dari celah pintu kamarnya. Tadi dia hendak mengambil air namun tidak jadi karena dia melihat Rehan dan Anggi sedang berpelukan di ambang pintu kamar mereka. Sepertinya kau sangat bahagia. Aku benar-benar harus melupakan perasaanku. Brak, Dita menghempaskan helm di atas tangan Haris. Gadis itu terlihat sangat marah, wajahnya gelap segelap kabut asap kebakaran hitam. Jangan bersikap seolah-olah kau peduli, Kak. Jangan mentang-mentang aku menyukaimu, kau bisa seenaknya seperti ini. Dita bersungut-sungut menaiki Haris. Dia di depan wajah pria itu. Haris menahan tangan Dita ketika gadis itu berbalik hendak pergi meninggalkannya. Apa? Kamu mau aku panggil warga supaya kamu diamuk warga di sini? Jaketnya, satu kata yang Haris ucapkan membuat Dita malu dan hilang akal. Dia pikir Haris ingin meminta maaf padanya, ternyata dia hanya ingin meminta jaketnya yang dia pakai. Jaket kayak buluk gini aja minta balik, aku bisa beli 10 buat kamu, Kak. Dita kembali berbalik benar-benar ingin pergi meninggalkan Haris, namun lagi-lagi laki-laki itu menahan tangannya. Apalagi sih, mau apa? Baju aku harus aku lepas, ha? Haris menggelengkan kepalanya sembari menunduk lesu. Aku minta maaf soal yang tadi. Aku cuma nggak suka kamu dekat-dekat sama Reno. Aku rasa dia bukan pria yang baik-baik. Dita membulatkan matanya. Bola mata itu hampir saja menggelinding jatuh dan habis dipatok ayam. Betapa bodohnya laki-laki yang dia cintai. Kenapa dia selalu membuat dia bimbang. Jangan main-main sama aku, Kak. Aku masih menghormati kakak karena kakak adalah kakak dari sahabat aku. Tapi ingat satu hal, jangan pernah memberikan harapan jika pada akhirnya harapan itu kau buang dan kau hampaskan ke jalanan. Kamu pernah lihat orang yang digigit anjing? Kamu tahu sakitnya kayak apa? Harus menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dita hanya bisa mengembuskan napas kasar. Sama, aku juga nggak tahu. Haris hampir saja tertawa, namun ketika melihat Dita mendelik, dia kembali menunduk. Aku tanya deh, digigit anjing itu pasti sakit kan? Haris lagi-lagi mengangguk. Seperti itulah perasaan aku saat kakak bersikap cuek seolah tidak peduli dan membuang aku gitu aja. Rasanya seperti jantung ini tidak dikoyak dan dicabik-cabik sama anjing di jalanan. Lalu dikerumuni banyak orang. Orang-orang itu hanya bisa mengerti apa yang aku rasain, tapi nggak tahu gimana rasanya kalau jadi aku. Kenapa Kak Haris masih diam saat lihat aku terluka, dan kenapa dia saat aku ingin pergi kakak seolah-olah membuka pintu harapan. Jangan kayak gini, Kak, aku ini manusia, sekuat apapun aku juga bisa sakit hati. Sekarang pergi dan jangan pernah muncul di sini lagi. Dita berbalik, dia mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Kamu bego, Dita, kenapa kamu suka sama orang yang jelas-jelas nggak nganggap kamu ada? Geram Dita pada dirinya sendiri. Dita dia mematung. Dia menunduk melihat sepasang tangan yang melingkar di perutnya. Jangan pergi, beri aku kesempatan. Aku janji aku akan mulai belajar untuk mengerti perasaanmu dan perasaanku. Dita tersenyum ketika Randy menuangkan jus ke dalam gelasnya. Sejak tadi kedua orang itu terus berinteraksi layaknya orang yang sudah lama saling kenal. Padahal pada kenyataannya mereka baru bertemu di perayaan inilah. Kamu sudah punya pacar? Tanya Reno. Dita tersenyum sembari melirik Haris sekilas. Tidak, tentu saja tidak. Entah kenapa Haris menjadi tidak nyaman saat Dita mengatakan jika dia tidak memiliki pacar. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan hatinya. Mungkin karena gadis itu terbiasa mengganggunya, jadi ketika dia berhenti mengganggu dan lebih fokus pada pria lain, Haris menjadi tidak suka. Nanti pulang bareng aku ya, ucap Reno tanpa rasa canggung. Oke, jawab Dita sembari mengangguk. Setelah acara selesai, Reno benar-benar datang dengan niatnya. Pria itu menunggu Dita di depan mobilnya, dan ketika dia melihat Dita, dia langsung membukakan pintu mobil. Belum sempat gadis itu masuk, sebuah tangan sudah mencekal pergelangan tangannya. Dia menoleh, dia langsung menghempaskan tangan itu dan hendak kembali masuk ke dalam mobil. Dit, pulang bareng aku saja ya, ucap Haris membuat Dita menautkan alisnya bingung. Aku akan pergi dengan Kak Reno, kau pulang saja sendiri. Haris menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, kau harus pulang bersamaku, jangan pergi dengan dia. Reno mendelik mendengar ucapan dari Haris. Tangannya langsung melayang menarik kerah baju Haris sampai pria itu sedikit tersentak. Apa maksud kamu bajingan? Dia sudah mau pulang bareng aku, jangan asal serabut aja. Reno mengeluarkan kepalan tangan ke wajah Haris, namun dengan gerakan cepat Haris menahan kepalan tangan Reno, mendorong lalu
memelintir tangan itu dengan mudahnya. Bak Haris menendang perut Reno hingga membuat pria itu tersungkur. Kak Reno, Dita memaki ingin menghampiri Reno, namun lagi-lagi Haris menahan tangannya. Kali ini Haris bukan hanya menahan tangan Dita, tapi juga menyeretnya mendekat ke motor sport laki-laki itu. Aku sudah bilang, aku yang akan mengantarkanmu pulang. Sarkas Haris melepas jaket dan memakaikan jaket itu pada Dita. Dita merengut tidak suka, namun Haris tidak memperdulikan itu. Dia memakaikan helm full face untuk Dita. Lalu dia sendiri naik ke atas motor. Naik, Dita Haris menoleh. Dasar gila, umpat Dita. Namun dia tetap naik ke atas motor Haris. Bajingan, umpat Reno menatap kepergian Haris dan Dita. Dia tidak suka. Sementara di tempat lain di dalam mobil Randy, Nafisa menatap keluar jendela kaca mobil karena enggan untuk melihat Randy. Perasaannya tak temu arah. Dia bingung harus bagaimana. Mau mengabaikan Randy karena laki-laki itu tidak jujur tentang hubungannya dengan Rehan. Namun dia sadar dia bukan siapa-siapa untuk Randy. Nah, Nafisa, kenapa? Nafisa menoleh agak sedikit terkejut. Kenapa? Apakah hari ini aku membuat kesalahan? Tanya Randy, berusaha untuk mencairkan keheningan. Kalau aku bertanya sesuatu, bolehkah? Randy tersenyum. Kenapa harus meminta izin dulu? Bertanya saja memang kenapa? Nafisa memutar tubuhnya supaya dia bisa melihat Randy. Menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Ini bukan mobil kakak kan? Anggukan dari Randy membuat Nafisa refleks ikut mengangguk. Lalu kakak punya hubungan apa dengan Om Rehan? Kalau kakak bukan sahabat dekatnya, kakak tidak mungkin diundang ke pesta Anggi. Aku memang sahabat Rehan. Kamu ragu karena Rehan kaya sedangkan aku miskin. Tanya Randy kembali bertanya. Nafisa mengangguk. Keluarga Rehan itu keluarga konglomerat. Aku sangat aneh jika di mau berteman dengan orang miskin meskipun tidak menutup kemungkinan. Namun pasti ada kesenjangan di antara Randy dan Rehan karena status mereka. Apa kau meragukanku? Tanya Randy. Nafisa tersenyum kecut. Dia kembali duduk di posisi semula. Kali ini gadis itu tidak fokus ke jendela kaca mobil, tatapannya lurus ke depan. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa aku harus memikirkan hal-hal seperti itu? Nafisa tersenyum namun nada suaranya tidak seperti itu. Ada kekecewaan juga sesuatu yang tidak bisa Randy mengerti. Randy menepikan mobilnya di tepian jalan. Dia menarik dengan melepas seatbelt dan membalik menatap Nafisa. Tangan besar dan putih itu terulur meraih dan menggenggam tangan Nafisa hingga membuat gadis itu menoleh. Randy mengecup Nafisa sekilas. Dia melihat gadis itu terkejut. Bola matanya membulat, tangannya menjadi dingin dan sedikit gemetaran. Apakah ini kali pertama gadis ini mendapatkan sentuhan seperti ini? Randy menarik tangkuknya Nafisa kembali, namun kemarahan dan kenyal itu dan melumatnya sebentar. Hanya sebentar karena dia tahu jika gadis ini benar-benar tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Jangan. Tidak, jangan pacar. Jika kau sudah siap, aku akan melamarmu dan kita akan segera menikah. Mata Nafisa semakin membulat seperti akan keluar dari tempatnya. Dia masih 17 hendak 18 tahun. Mungkin Randy sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk menikah. Tapi dia masih ingin melanjutkan pendidikannya. Kenapa tidak menjawab? Randy bertanya sambil menyelipkan rambut Nafisa ke belakang telinga gadis itu. Nafisa terkesiap. Dia menarik tangannya dari genggaman Randy. Gadis itu menunduk namun beberapa detik kemudian dia kembali mendongak menatap Randy. Maaf kak, aku tidak bisa. Aku masih harus sekolah dan menggapai cita-citaku. Aku belum siap untuk menikah. Nafisa mengucapkan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Sebenarnya dia juga menyukai Randy namun dia tidak bisa menerima ajakannya untuk menikah. Aku tahu kau juga menyukaiku. Kenapa kau menolakku? Nafisa kembali bersuara. Aku sudah bilang kalau aku masih ingin sekolah. Antar aku pulang sekarang kak. Aku tidak ingin membuat ayah dan ibu khawatir. Randy menghembuskan napasnya berat. Kenapa sangat sulit mencari pendamping hidup. Namun dia tidak akan menyerah. Nafisa baru menolaknya satu kali. Dia sudah bilang kalau aku masih ingin sekolah. Antar aku pulang. Dia masih punya kesempatan 99 kali lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Nafisa hanya mengangguk mengiyakan. Om, geli. Anggi bergerak gelisah tak kalah kedua tangan besar itu malah memainkan bola air miliknya di balik piyama yang dia kenakan. Rehan tidak peduli, dia yang duduk di belakang Anggi malah semakin lihai. Air yang membulatnya semakin candu.
Biarkan aku bermain. Aku di nggak sabaran. Anggi ikut ya. Fokus saja menonton. Gendong Anggi sampai kita naik ke atas lagi. Rehan mencubit hidung istrinya gemas. Memang apa yang tidak boleh Anggi minta? Anggi minta Rehan untuk menggendongnya sampai ke Bandung saja. Dia melepaskan tangannya lalu bergerak ke sisi Anggi dan duduk dengan asal Anggi tidak capek menyambangi pemberhentian.